Buat semua adik-adik semua, saya punya waktu sekitar 15 menit untuk bicara di sini. Perkenalkan, nama saya Riri Satria. Sehari-hari tinggal di Bogor. Profesi dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian juga tadi disebut staf khusus Menko Polhukam Republik Indonesia. Kemudian juga komisaris utama Pelindo Teknologi, perusahaan teknologi dan perusahaan Pelindo. Hobinya bikin puisi. Jadi saya hari ini datang sebagai penyair, gitu ya. Jadi dengan seabrek itu saya hobinya puisi. Walaupun saya dosen matematika. Jadi saya hobinya bikin puisi. Teman-teman semua, kok bisa ya Pak Iri? Kami sekeluarga memang keluarga mengapresiasi seni. Jadi kami sekeluarga itu mengapresiasi seni. Saya sudah, istri saya alumni SMA 2 Negeri Padang, seorang ekonom, calon guru besar ekonomi, seorang penyanyi. Kemudian anak saya yang pertama, seorang sarjana fisika, sekarang lagi ngambil S2, anak band, gitaris sama drummer. Anak saya nomor 2, baru lulus arsitek dari Inggris, baru pulang ke Indonesia, seorang pelukis. Jadi kami sekeluarga adalah mengapresiasi seni. Jadi buat kami, seni itu tidak bisa dipisahkan dari sains dan teknologi. Itu adalah seni bagi keluarga. Jadi di keluarga kami, seni itu mendapatkan tempat terhormat. Jadi ya kalau bapaknya ahli teknologi, kemudian juga berpuisi, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Saya dulu di SMA Negeri 2 Padang, jurusan fisika, juara kelas, berpuisi, tidak ada yang salah. Gitu ya, tidak ada yang salah. Begitu juga anak saya, anak band, juara kelas juga, sarjana fisika, tidak ada yang salah. Jadi semuanya hidup berdampingan. Sains, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tidak ada yang tidak seimbang. Jadi kami sekeluarga menyeimbangkan. Maka hari ini Bapak dan Ibu, teman-teman, saya akan bicara 2 hal. Pertama, bagaimana menempatkan seni dalam hidup kita. Kita tidak harus menjadi seniman untuk mengapresiasi seni. Tidak harus. Kita bisa saja menjadi seorang ahli teknologi, tapi mengapresiasi seni. Kita bisa saja seorang peneliti, tapi mengapresiasi seni. Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya ingin membahas bagaimana seni itu bisa hidup di sebuah wilayah dan memberikan manfaat buat wilayah tersebut. Bapak dan Ibu, dari kita yang berkesenian, di sini adik-adik kita lihat tadi luar biasa, penari-penari kecil kita, cilik kita. Pertanyaannya, berapa orang yang akan menggantikan Buddha Eri Mevri? Berapa orang yang bisa menggantikan Buddha Eri Mevri? Angga, Dinan Coba, sehingga bisa mementaskan seni Minangkabau di kota Washington, di Inggris, di Amerika, dan segala macam. Berapa orang? Atau akan berhenti di tingkat daerah, dan seterusnya. Mari kita bahas. Yang pertama, bagaimana menempatkan senian dalam kehidupan? Buat kami di keluarga, seni adalah sebuah hal yang penting. Bapak dan Ibu tentu bertanya, teman-teman bertanya, ngapain saya ke Padang hari ini? Saya ke Padang hari ini hanya untuk bicara 15 menit di depan Bapak dan Ibu, besok saya kembali ke Jakarta. Jadi acara ini penting. Kalau ada yang bilang acara yang tidak penting, maka saya bilang penting. Saya datang dari Jakarta hanya untuk acara.
dengan biaya sendiri hanya untuk acara, hanya untuk 15 menit. Sharing pengalaman, pikiran dengan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Satu, dunia ini dibangun oleh 3 pilar. 3 pilar. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Semua tentu dibungkus dengan religiositas, spiritualitas. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maka itu adalah semboyannya kampus ITB. Maka di ITB itu mereka menyeimbangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Di dunia juga begitu. Di dunia hadiah Nobel itu ada untuk ilmu pengetahuan, fisika, kedokteran, ekonomi, ada untuk teknologi, dan ada untuk sastra. Ada hadiah Nobel sastra. Maka saya adalah orang yang tidak setuju kalau di SMA itu diberikan embel-embel A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial, A4 itu budaya. Seolah-olah budaya dan seni itu yang paling akhir. Enggak. Karena semuanya harus seimbang. Maka di keluarga kami, ketika anak-anak kami berkegiatan seni, maka itu sama kami apresiasi ketika mereka mendapatkan kayak anak laki-laki saya, dia mendapatkan medali perunggu di sebuah festival sains teknologi di Malaysia. Sama itu bobotnya dengan kesenian. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman di sini, jangan pernah ragu untuk memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk berkesenian. Jangan pernah ragu. Udah betul tadi anak-anak kita berkesenian. Tetapi juga menyeimbangkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu yang pertama. Jadi sekali lagi menyeimbangkan itu dan menempatkannya kepada di keluarga menjadi tempat yang tepat. Bapak dan Ibu, kami membangun keluarga kami dengan pendekatan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan dibungkus oleh spirituality. Itu adalah bagaimana kami membina di dalam rumah tangga dan anak-anak. Maka kalau Bapak dan Ibu, teman-teman berkunjung ke rumah kami, di samping banyak hal-hal, kebetulan di rumah saya punya perpustakaan pribadi, ada sekitar 5.000 buku di sana. Di situ di rumah kami juga ada sertifikat bahwa itu adalah hal yang berguna untuk menyeimbangkan. Dua, saya akan bahas karena waktu saya sudah berjalan terus, bagaimana seni itu bisa membawa maslahat untuk kita semua. Anda kalau bikin karya seni, kalau sendirian bisa nggak? Bisa nggak kalau bikin karya seni sendiri? Melukis bisa sendiri nggak? Bisa. Bikin puisi bisa sendiri nggak? Bisa. Bikin cerpen bisa sendiri. Musik bisa sendiri. Pertanyaannya, artinya untuk sekedar menghasilkan karya seni, kita bisa sendiri. Tapi untuk membuat Anda seniman hebat, bisa sendiri nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau sekedar membuat karya seni, Anda bisa sendiri. Tapi membuat Anda jadi seniman hebat, nggak bisa sendiri. Anda butuh orang. Kita butuh orang lain. Kalau begitu, kita butuh siapa? Saya akan bicara bahwa kita belajar dari negara-negara maju, ya, dari negara-negara maju, bagaimana ini dikelola dengan baik. Saya mohon izin sebelumnya Bapak. Referensi saya mungkin Prancis, Paris, karena saya sekolah di sana. Jadi bagaimana di Paris itu mereka membangun ekosistem seni. Karena membangun ekosistem seni itu, yaitu berbeda dengan membangun yang lain. Pertama, teman-teman semua, Bapak Ibu, nomor satu, adanya lembaga penelitian atau kampus. Pertanyaannya,
kampus di sini sudah banyak menghasilkan penelitian terkait seni belum? Teman-teman mahasiswa ini sudah banyak meneliti tentang seni apa di lapangan? Sudah banyak menghasilkan penelitian belum? Itu satu. Pertanyaan. Kampus di Indonesia ini yang punya jurusan sastra Minangkabau hanya di Padang, Sumatera Barat. Bagaimana hasil penelitian? Satu. Dua, kita butuh yang namanya bisa contekan. Kita butuh yang namanya masyarakat perilaku seni. Komunitas-komunitas seni banyak, tapi bagaimana hidupnya? Bagaimana dia dibina? Mereka adalah pegiat-pegiat seni, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah kita butuh sektor swasta bisnis. Persoalannya seniman itu adalah kadang-kadang menjaga jarak dengan sektor swasta atau bisnis. Padahal mereka butuh untuk pendanaan, gitu ya. Mereka butuh, tapi kadang-kadang jaga jarak, gitu ya. Kadang-kadang alergi dengan ekonomi, padahal butuh ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah media. Kita butuh media. Kemudian, nah ini saya ingin mengatakan dalam model yang saya ingin sampaikan ini, namanya model pentahelix, ada satu titik sentral yang harus ada. Kalau tidak, dijamin kegiatan seni itu biasa-biasa saja, tidak akan ada gregetnya, tidak ada istimewanya. Apa itu? Keberadaan Dewan Kesenian di daerah. Pertanyaan saya, kita sudah punya Dewan Kesenian Sumatera Barat, Dewan Kesenian Kota Padang. Selagi belum ada, berarti kita masih ada masalah. Masih ada masalah. Maka Dewan Kesenian adalah syarat untuk sebuah ekosistem kesenian itu berjalan dengan baik di berbagai kota besar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau Dewan Kesenian Sumatera Barat nggak ada sampai hari ini, berarti kita punya masalah. Berarti itu adalah titik sentralnya. Jadi saya ulangi kembali, kita harus punya Dewan Kesenian Sumatera Barat, kita punya kampus memproduksi penelitian seni, kita punya sektor bisnis swasta yang mau mendanai dari sponsor untuk acara seni. Tiga, kita punya masyarakat pegiat seni, komunitas. Empat, pemerintah daerah memiliki visi dan misi untuk memajukan kesenian. Lima, kita butuh media untuk kesenian. Dan semua titik sentral harmonisasinya ada di Dewan Kesenian daerah nanti, yaitu Dewan Kesenian Sumatera Barat. Kasus di dunia, kalau Anda baca berbagai buku, tanpa keberadaan Dewan Kesenian, susah maju sebuah ekosistem kesenian di berbagai wilayah di dunia. Silakan baca sejarah Perancis, sejarah Inggris, dan sebagainya. Berikutnya, ada apa yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu, teman-teman seniman, waktu saya sebentar lagi, saya ingin mengatakan ada 6 yang harus Anda lakukan. Yang harus kita lakukan, ada 6. Yang pertama, ini seniman ini pada kompak nggak sih? Kalau nggak kompak, ya jangan berharap banyak. Seniman mau maju, ya kompak nggak? Nggak, ya susah. Yang pertama, berada pada satu visi dan misi. Seniman ini berani nggak sih mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib seniman? Yang kedua, namanya kelompok penekan pressure group. Berani nggak? Enggak, ya susah. Harus ada. Makanya di Jakarta ada kelompok penekan namanya Save It, yang terdiri dari para seniman. Mereka bisa demonstrasi ke kantor DPRD. Jadi mereka kelompok penekan. Yang ketiga, kampanye yang terus-menerus melalui media.
Setelah ada pertunjukan ekspresi malam ini, lantas apa? Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adik semua, setelah kita tampil malam ini, lantas apa yang kita inginkan? Hanya sekedar tampil, udah selesai, capek, udah pulang. Apa yang kita inginkan sebetulnya? Yang kita inginkan adalah orang tahu seniman itu masih eksis. Tapi eksis malam ini dimuat tak diberikan? Ternyata hanya 1-2 media yang membuat acara malam ini. Berarti juga kita tidak eksis. 4. Aktif melakukan audiensi dengan berbagai pihak. Seniman harus aktif audiensi kepada pemerintah, kampus, DPRD, dan pihak-pihak lainnya. 5. Membangun akses. Apakah kita selalu butuh pemerintah membangun akses? Tidak. Saya ngobrol-ngobrol dengan Bunda Eri Mepri. Jombang itu bangun akses internasional atas prakarsa pemerintah atau diri sendiri? Makanya gaul dong. Nah, gaulnya kemana? Gaulnya ke dunia internasional. 5. Bangun pendanaan sendiri. Cari pendanaan sendiri. Jangan tergantung kepada proposal kepada dinas. Bangun pendanaan sendiri. Bapak dan Ibu, saya sudah dikasih tanda, waktu saya sudah habis. Saya ingin mengatakan malam ini saya hanya ingin menyampaikan 4 hal. Yang pertama, mari kita mulai mengapresiasi seni dari keluarga kita. Bahwa anak-anak kita juara kelas, kemudian jago di bidang sains dan teknologi, itu pincang kalau mereka tidak bisa mengapresiasi seni. Buat saya, 3-tiganya anak saya harus bisa. Buat saya. Jadi makanya anak-anak saya juga aktif berkesenian walaupun bidang mereka sains dan teknologi. Yang kedua adalah seniman adalah profesi terhormat. Tunjukkan bahwa itu seni itu mahal, seni itu hebat karena ada hadiah Nobel dari kesenian. Seringkali orang orang yang sibuk berkesenian itu dianggap itu kurang kerjaan, itu enggak, itu profesi terhormat dan ditekuni dengan baik, maka ada hadiah Nobel sastra atau award kesenian lainnya. 3. Ada 5 yang harus dibangun di Sumatera Barat, plus harus ada keberadaan Dewan Kesenian Sumatera Barat kalau ingin ekosistem seninya maju dan berkembang dengan cepat. Karena secara teori pentahelix yang dianut oleh berbagai negara maju itu adalah ujung tombaknya. Kalau ujung tombaknya betul yang tidak ada, apa yang mau kita harapkan? 4. Ada 6 agenda yang perlu dilakukan oleh Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat jika memang tujuan perjuangan mau berakhir tercapai di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.